sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sehat juga Bu ya? Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching hari ini dengan Ibu Tira, Ya, Bu. saya akan menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian kita. Yaitu yang pertama sekali, kegiatan coaching apakah yang sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang kedua, menyampaikan kesesuaian prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan pengamat pada coach yaitu yang pertama, potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam hal ini Bu, keterampilan coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama itu present, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga menanyakan dan pertanyaan yang berbobot. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang secara spesifik itu yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan aktif ya. Kemudian yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah. Nah, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini apa? Oke, dalam kesempatan ini Bu, proses coaching yang akan saya lakukan bersama Bu Tira itu yang ingin saya capai, indikatornya yang ingin saya capai yaitu bagaimana caranya untuk mencari solusi-solusi dan langkah-langkah menemukan kemudian memecahkan permasalahan dari coaching. Jadi sekarang Ibu saya persilahkan untuk Coaching. Bersama Ibu Tira coaching. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Usni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita udah jumpa ya. Sebenarnya kan saya sempat telepon kapan ada waktu mungkin. Alhamdulillah saya juga dan terima kasih juga Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa jumpa hari ini dengan saya. Bagaimana kabar Bu Tira? Alhamdulillah baiklah Bu. Walaupun mungkin secara tidak sengaja sebelumnya saya terbeban. Mungkin hari ini kalau karena saya sudah jumpa dengan Ibu itu sudah lega sedikit. Mudah-mudahan ya kita bisa pecahkan ya Bu. Oke Bu Tira, Ibu sempat menanyakan peluang dan insya Allah kita akan membicarakan apa yang bisa kita bicarakan bersama. Kira-kira masalah apa ya ini? Ini loh Bu, mungkin saya yang jadi terbeban ya dengan masalah ini kan. Jadi saya sebagai wali kelas, ada anak didik saya yang memang dia itu sebenarnya memang bukan anak pintar kali, bukan. Cuma kalau menurut saya masuk anak itu memang bisa lah kita andalkan. Kita suruh dengan ini, pokoknya bisa gitu. Saya harapkan bisa dia. Tapi ada seorang guru, dia sudah memvonis dia bandel, tidak mau langsung memvonis dia tidak mau, sehingga ujungnya mungkin sekarang sudah terjadi dendam antara ibu itu dengan anak tersebut. Jadi dia murid saya itu tidak mau masuk di jam pelajarannya, sedangkan guru tersebut juga dia udah benci dengan itu. Kira-kira apa? Mungkin di sini Ibu kita bisa berbagi pengalaman. Itulah masalah saya yang saya utarakan hari ini. Oh begitu Bu ya. Berarti permasalahan yang Ibu sedang hadapi sekarang yaitu tentang seorang siswa Bu ya, yang mungkin anak yang Ibu asuh itu karena Ibu sebagai wali kelasnya dianggap siswa yang sangat bandel sehingga divonislah begitu kita katakan untuk tidak disenangi oleh gurunya, sehingga anak itu juga membenci guru tersebut Bu ya. Oke, begitu permasalahannya. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu nih,
Oke Bu Tira. Nah dari pertemuan kita hari ini Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita dalam coaching ini? Dari permasalahan yang saya hadapi bukan, saya maunya berjalan mulus antara guru itu tidak langsung memvonis anaknya, muridnya juga nggak membenci gurunya, nggak dendam, tetapi juga terjadi berdendam antara guru dan murid, itu kan tidak baik. Saya maunya kan anak walaupun mungkin dia digolongkan ke murid yang kurang lah kompetensinya, dia semangat dalam belajar. Begitu juga dengan guru juga senang. Ya, mungkin ini masalah saya sebagai wali kelas. Oke. Nah, menurut pengamatan Ibu, nah anak tersebut dengan gurunya, kemudian sikap guru, sikap siswa tersebut terhadap guru, kemudian sikap guru pun terhadap siswa. Nah, kira-kira menurut Ibu penyebab yang melatar belakangi sehingga anak itu dicap ataupun diponis seperti itu bagaimana? Mungkin ada sekali ya, bukan sekali sebenarnya 2 kali. Mungkin berturut-turut kejadiannya. Yang pertama, anak tersebut terlambat ke sekolah. Setelah terlambat sekolah, dia langsung dihukum, langsung disuruh ke lapangan. Jadi tidak menanyakan mengapa penyebab terlambatnya, Bu. Langsung berarti dihukum lah langsung seperti itu, dihukum fisik. Kemudian ketika besoknya lagi dia tidak mengerjakan tugas, sehingga anak ini juga divonis lah, karena kesannya dia udah selalu seperti sama guru itu, udah selalu dia itu memang nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan, selalu tidak betul. Berarti menurut Bu Tira, guru yang menghadapi siswa tersebut dengan beberapa macam peraturan-peraturan yang berbenturan dilanggar, mungkin ya tidak menyelidiki dulu apa penyebab sehingga anak tersebut melakukan, ya, sehingga terjadilah proses sikap yang tidak baik antara sesama siswa itu ada dengan gurunya, ya. Oke Bu. Nah di sini saya ingin tahu Bu ya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengantisipasi sehingga siswa tersebut tidak lagi membenci gurunya, kemudian guru juga tidak menganggap bahwa anak itu tidak bisa dididik. Apa kira-kira Ibu yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama sekali, saya terus melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Saya juga ketika pelajaran saya sendiri, saya buat dia itu menyenangkan. Saya bilang juga tidak semua guru itu, dan juga saya tidak menjelekkan guru tersebut. Saya menjelaskan ke sisi yang lain. Kadang ibu itu memang kesel, kadang kamu memang sangat diharapkan ibu itu, dan tinggal kamu itu sudah membuat ibu itu kecewa. Begitu juga dengan guru, jadi saya dekati ibu guru, saya bilang seperti ini, dia menyesal, anak tersebut pula minta maafnya bukan langsung, dan dia belum berani seperti itu, sehingga saya membuatnya antara guru dan murid tersebut tidak jauh, ya. Saya buat seperti itu, walaupun saya dipertemukan mereka. Saya mau mencoba, tapi belum ya. Cuma baru saya dekati, saya bilang bahwa si fulan ini dia sangat menyusah. Permintaannya bagi saya, mungkin saya juga punya rencana dan solusi untuk mempertemukan mereka. Gitu. Bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu mempertemukan siswa tersebut dengan guru yang bermasalah tersebut menjadi jalan solusi sehingga mereka bisa mencapai satu tujuan dalam pembelajaran Bu ya yang baik. Nah, dari pembinaan Ibu ke siswa tersebut, kira-kira dapat hasilnya nggak Bu? Alhamdulillah dapat Ibu, terutama di pelajaran saya. Walaupun karena mungkin mereka belum jumpa di pelajaran yang pertama sekali, anak itu tidak mau masuk pelajaran Ibu itu. Sekarang udah masuk. Mungkin jalan ke depannya sesuai dengan Ibu tanyakan, mungkin rencana saya ini mempertemukan mereka. Oke, mudah-mudahan Bu dengan langkah-langkah yang Ibu ambil, langkah-langkah rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan, mudah-mudahan tidak ada lagi masalah Bu ya antara siswa dengan guru, apalagi guru
guru yang mengampu mata pelajarannya. Gitu. Kemudian satu lagi Bu Tira, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan supaya rencana aksi baik ini akan terus berlangsung? Sebagaimana saya utarakan tadi, saya harus pertama sekali membina murid saya itu ya di dalam kelas, menjadi lebih misalnya seperti ini, untuk hal-hal juga untuk belajar untuk tanggung jawab. Yang pertama dari tanggung jawab, disiplin yang terutama sekali, mungkin itu masalah yang utama yang mereka hadapi. Kemudian dengan guru tersebut mungkin saya akan bilang mungkin kita lakukan pembinaan secara keseluruhan, itu harus kita dekati kepala sekolahnya dulu mungkin. Tapi gurunya juga kita harus dekati Bu ya. Harus, kalau menurut saya harus, karena Kita juga harus mengadakan coaching dengan gurunya Bu ya. harus karena kan itu sosial emosional kita juga sebagai Iya, guru harus iya, kita benar harus juga sekali, karena benar sekali. walaupun kita guru kita harus melakukan pembinaan tersebut karena kita nggak sadar kadang kesalahan yang kita lakukan sangat fatal untuk anak didik kita. Terkadang kita tidak menyadari Bu ya, walaupun kita seorang pendidik, terkadang muncul masalah itu dari diri kita sendiri Bu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bu Tira, nah tindak lanjut yang untuk kedepannya, saya ingin untuk minggu depan Bu ya, saya ingin bincang-bincang lagi dengan Bu Tira. Mau menanyakan, saya penasaran nih Bu, penasaran nanti hasilnya bagaimana setelah Ibu mengadakan pendekatan dengan guru mata pelajarannya, kemudian setelah melakukan pembinaan kepada siswanya, bagaimana hasilnya Bu Tira. Nah, tindak lanjut yang untuk kedepannya, saya ingin untuk minggu depan Bu ya, saya ingin bincang-bincang lagi dengan Bu Tira. Mau menanyakan, saya penasaran nih Bu, penasaran nanti hasilnya bagaimana setelah Ibu mengadakan pendekatan dengan guru mata pelajarannya, kemudian setelah melakukan pembinaan kepada siswanya, bagaimana hasilnya? Apakah gurunya setelah dipertemukan sudah baik-baik saja ataupun malah jadi tambah bengis lagi gitu Bu ya. Oke, saya penasaran nih Bu. Dan minggu depan kita bisa jumpa lagi ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan saya juga berusaha ya, saya juga penasaran buat sendiri ini apa misi saya ini berhasil Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Mungkin di sekolah saya di tempat saya mendapatkan dukungan penuh ya dari rekan-rekan juga dengan murid saya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi misi dan komitmen Bu Tira berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal Bu ya, supaya kita pun merasa senang dalam mendidik anak-anak Bu ya. Oke Bu Tira, sampai jumpa Bu ya. Terima Minggu kasih dulu depan. ya atas waktunya Bu ya. Sama-sama, Saya juga Bu. mungkin setelah menjelaskan hal ini, saya juga sebenarnya masalah yang ingin tanyakan, saya juga mendapat hal baik ya yang seperti pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya rencanakan berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa yang kita lakukan, coaching kita lakukan ini mendapatkan timbal balik ya. Saya juga merasa menambah ilmu pengetahuan saya bagaimana cara membina ataupun mencari langkah-langkah supaya memecahkan masalah. Sampai jumpa Bu Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Husni, tadi Ibu Husni sudah melakukan coaching bersama Ibu Tira. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Saya pada dalam kesempatan coaching ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan kondisi kita, sehingga apa yang saya gali berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya utarakan kepada Bu Tira itu terjawab, terselesaikan permasalahan dan solusi dari permasalahan beliau. Jadi sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya. Jadi proses coaching sudah baik dan sesuai dengan alur cerita. Sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching.
coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang proses alur tirta dalam keterampilan coaching, sehingga coaching yang akan saya lakukan bersama rekan guru ataupun bersama anak-anak didik dan siapapun itu untuk memecahkan masalah itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga coaching mencapai tujuan tentang apa yang menjadi masalah, solusi dari masalah yang ingin dipecahkan. Bagus sekali Bu Isti. Jadi untuk sore hari ini terima kasih. Kapan-kapan kita berjumpa lagi untuk membahas coaching ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.